Ada banyak kali kotong pu makanan do rusak di kulkas, kemudian kotong angka buang. So usah omong jauh-jauh tentang orang-orang miskin di seluruh dunia. Coba kotong lihat kotong pu tetangga-tetangga dong. Mangkali ada banyak orang susah. Shalom, mama bapak semua bersaudara, bersaudari, anak-anak. Ketong bersyukur ini hari ketong jumpa lagi di mimbar unit bahasa dan budaya Kemit. Ketong ju senang karena Tuhan kasih ketong kesempatan untuk memasuki perayaan masa-masa Adventus. Dan sekarang ketong mau belajar lagi dari firman Tuhan. Dan sebelum itu mari ketong berdoa. Mari ketong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, banyak terima kasih untuk kesempatan kami mau belajar lagi dari firman-Mu. Tuhan berkati ketong semua dalam firman dan roh-Mu yang kudus, supaya ketong semua dapat pengajaran dan ketong pun hidup lebih baik dari hari-hari kemarin. Ampuni ketong semua pun dosa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, ketong berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk ketong pada minggu ini dari Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-20. Ketong akan dengar Tuhan pun kehendak melalui pembacaan Alkitab dalam bahasa Kupang. Orang banyak datang dari mana-mana, ko minta Yohanes sarani sang dong. Madia mas parak sang dong bilang, "Weh, bosong tukang putar balik. Bosong sama ke ular baracon sa. Jang kira bosong bisa terlepas dari Tuhan penghukuman dan tobat pura-pura sa. Sonde. Terlama lai, Tuhan kasih hukum sama orang yang sonde tobat betul. Bosong jang pikir bilang, beta ni sonde karena hukum tagal beta ni bayi Abraham pung turunan. Dapat di mana begitu? Itu sonde bisa bantu bosong, tagal sonde bikin bosong jadi orang barisi. Tuhan mampu bikinin batu dong kau jadi bayi Abraham pung turunan. Beta kasih tahu kasih tunjuk dan bosong pung hidup bilang, bosong subale belakang kasih tengah bosong pung salah dong, dan bosong subale ikut sang Tuhan. Bosong mesti bikin hal yang baik. Hal sonde, Tuhan pung hukum berat jatuh kena sang bosong, sama ke orang pakai kapak kau potong buang pohon dari dia pung akar. Begitu su, pohon sonde ada pengguna kalau dia sonde ada pung hasil baik. Jadi lebih baik potong sang dia. Ais lempar buang di dalam api. Ais itu orang banyak dong tanya sang Yohanes bilang, "Jadi botong mesti bikin apa?" Ju dia menyau bilang, "Kalau lu ada pung baju dua, nah kasih satu di orang yang sonde ada pung baju. Kalau lu ada pung makanan, nah bagi kasih sang orang yang sonde ada pung makanan." Ais tukang tagi bea ju datang ko minta Yohanes sarani sang dong. Dong tanya bilang, "Bapak Guru, botong mesti bikin karmana?" dia menyau bilang, Bosong suka main putar balik. Masa sekarang bosong mesti kerja jujur. Jangan hela pajak lebe-lebe dari pemerintah pung atoran. Biar kau rakyat bayar pajak pas-pas dengan atoran. ada ju berapa tentara di situ. Dong tanya sang Yohanes bilang, "Kalau botong ke mana? Botong mesti bikin apa?" Ais dia menyau bilang, Jangan main bapajak orang dong pung doi, iko bosong pung suka. Deng jangan main batudu orang sambarang. Bosong mesti syukur dan puas terima berisi bosong pung gaji. dengar dia pung omong tuh, ju semua orang mulai bakorek, ko bakusu-kusu bilang, "Awi, jangjang Yohanes ni Kristus yang Tuhan su janji mau kirim datang dari dulu tuh." Ma Yohanes togor sang dong bilang, Dengar baik-baik. Nanti ada satu orang yang lebih hebat dari beta mau datang. Biar cuma jadi dia pun tukang suruh-suruh sa, ju beta sonde pantas. Beta cuma bisa sarani sang bosong pakai air sa. Ma nanti dia bikin lebih dari beta. Te dia bikin penuh bosong pung hati dan Tuhan pung roh yang barisi. Dia nanti bikin barisi sang bosong
sama ke orang pakai api ko bakar buang kotoran. Dia hukum orang yang bikin salah dong, sama ke orang tani yang pakai angin ko pisah buang kotoran dari padi. Ais dia simpan padi yang berisi dalam sokal, ma bakar buang dia pun kotoran. Begitu ju, nanti Kristus hukum orang yang bikin salah dong, dan lempar buang sandong pi dalam api yang sonde tahu putus-putus. Deng begitu, Yohanes kasih ingat orang macam-macam hal, deng kasih tahu Tuhan pun kabar baik sang dong. Itu waktu Yohanes ju mulai omong terang-terang soal Herodes pun bikin-bikin. Dia pun perkara begini. Herodes tu gubernur di provinsi Galilea. Dia pun salah satu mal unuk pun. Contoh ke dia surampas bawa dia pun adi pun bini nama Herodias. Padahal dia pun adi masih hidup, deng balom bacere deng Herodias. Herodes pun cara hidup yang sonde batul tu bikin Yohanes togor sang dia terang-terang. Sampai Herodes doak sang dia. Ais Herodes tangkap ame sang dia, ju lempar buang sang dia pi dalam bui. Saudara dan saudari semua, orang Yahudi hidup dalam perasaan bangga sebagai umat pilihan Tuhan. Dong bangga sekali karena dong keturunan Abraham, bapa segala orang percaya. Jadi ketong bisa bayangkan dong pun takuju ketika dong dengar Yohanes Pembaptis omong. Ayat 7a tuh Yohanes bilang begini, "Weh, bosong tukang putar balik, bosong sama ke ular baracun sa." Ini sesuatu yang mengejutkan, ya. Orang yang merasa bangga karena dong bangsa pilihan Tuhan, dong hidup barisi, dong beda dari orang lain. Kemudian ada satu laki-laki datang bilang sendom, "Woi bosong nih ular." Ya pasti dong takuju. Beta membayangkan dong pun kaget, dong pun takuju, pasti dalam hati dong ju jengkel. Tapi beta ju heran ju dengan Yohanes pun berani, ya. Dia berani untuk mengatakan yang sebenarnya, ya. Di tengah-tengah persekutuan kelompok orang yang begitu makam puji, yang sombong rohani, yang merasa barisi, Yohanes bilang sonde bosong ni ular. Nah, Bapak Mama dan semua bersaudara-bersaudari, Yohanes pakai ungkapan ular. Katong tahu ular tuh biasa ganti kulit, ya toh? Ada masa kulitnya yang lama diganti dengan kulit yang baru. Tapi walaupun kulit baru juga dia tetap ular. Jadi ini gambaran dari manusia yang walaupun mungkin di kulit luar dia baik, dia berisi, dia mengkilat, ma di dalam dia pun hati licik, jahat, berbisa sama ke ular. Ya. Kemudian Yohanes bilang, dia lanjut omong bilang, "Jangan kira bosong bisa terlepas dari Tuhan pun hukuman dengan tobat pura-pura sa sonde. Terlama lai Tuhan kasih hukum semua orang yang sonde tobat batul." Jadi Yohanes kasih ingat sang orang Yahudi dong, supaya kalau tobat tuh tobat yang betul, jangan yang pura-pura, yang munafik. Nah, karena kalau begitu nanti dong akan dapat hukuman. Gitu. Nah, bagi Yohanes, orang yang bertobat tuh harus ada dia pun tanda-tanda. Kalau kita baca di Alkitab yang terjemahan lain bilang ada buah-buah pertobatan. Ya. Nah, kalau Alkitab omong tentang bertobat, itu beta kasih sederhana sah. Dia seperti begini. Beta misalnya, beta dari rumah, beta mau datang di sebelah UPB ini ada tempat untuk ketong bisa kumpul, ketong sumbangan untuk pengungsi di
yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Nah, beta dari rumah beta suruh rencana untuk beta mau bawa sedikit sumbangan dalam bentuk uang untuk ini pengungsi dong di kantor sinode. Total sampai di jalan beta pun kawan chat beta, tahu bilang, "Woi, di Lipo tuh ada ada diskon besar-besaran menyambut Natal. Lalu ketong piko bali sepatu dong." Jube su tergoda. Jube sudah beta jadi lepi antar beta sumbangan, beta singgah di Lipo ko ini pakai tahan itu uang untuk beli sepatu. Nanti kalau su terima gaji lagi baru kirim itu sumbangan. Beta su salah jalan. Beta su sonde jalan iku yang bepun tujuan. Tapi setelah masuk di Lipo, beta kemudian sadar, beta salah. Seharusnya beta sonde datang di sini, itu uang beta mesti piko sumbang untuk kasih pengungsi dong. Beta sadar, beta pulang kembali. Beta kembali datang di sini di kantor beta kasih itu uang untuk sumbangan. Begitu. Jalan tak salah, kemudian sadar, balik kembali untuk ikut jalan yang betul. Jadi kalau orang bilang bertobat harus ada tanda. Jadi ketika ketong berdosa tuh, ketong jatuh dalam dosa tuh, itu ketong sama ke jalan di jalan yang salah. Nah kalau ketong bilang ketong bertobat, ketong harus pulang kembali di jalan yang benar, sama kayak contoh tadi. Ya. Jadi omong kosong kalau ketong bilang, ketong ini sudah bertobat, tapi ketong sudah ada pun tindakan nyata, bukti bahwa memang ketong su bertobat. Sama kayak beta tadi. Kalau misalnya beta sadar, beta salah, seharusnya ini uang beta kasih untuk sumbangan. Tapi beta hanya berhenti di sadar, beta soalnya berbalik kembali. Itu dia nama omong kosong. Nah, Yohanes kasih nasihat untuk orang-orang pada waktu itu, kalau bertobat, ada dia pun tindakan nyata, ada dia pun buah-buah. Nah, ini karena itu ayat 10. Ini orang tanya bilang begini, Ais, itu orang banyak dong tanya sang Yohanes bilang, jadi potong mesti bikin apa? Ini pertanyaan bukan hanya oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga ini harus menjadi pertanyaan beta dengan semua bersaudara-bersaudari. Ketong ada dalam perayaan Minggu Advent. Ketong sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah ini pertanyaan harus jadi ketong pertanyaan. Kira-kira nih ketong mau tunggu sang Tuhan Yesus nih dalam masa penantian ini, apa yang harus ketong lakukan? Nih kalau ketong bertobat dia pun tanda apa? Gitu Nah Yohanes kasih 2 nasihat. Ini nasihat nih bukan hanya untuk orang Yahudi pada waktu itu, tapi juga untuk beta dengan saudara dan bersaudari yang hidup sekarang. Pertama, Yohanes bilang begini, ayat 11. Kalau lu ada baju 2, kasih 1 di orang yang sonde ada pun baju. Kalau lu ada pun makanan, bagi kasih sang orang yang sonde ada pun makanan. Sederhana sama, tapi ini kau lakukan ini susah. Karena apa? Karena kotong ini cenderung kekeek. Kotong ini susah untuk berbagi. Beta selalu menganggap bahwa doa untuk makan itu, sebelum makan itu sesuatu yang sonde mudah. Ya, misalnya beta kasih contoh begini. Ketong kalau di pesta atau di syukuran suruh berdoa makan, ketong biasa berdoa bilang begini, Tuhan terima kasih untuk makanan dan minuman. Itu ketong juga berdoa, Tuhan ketong berdoa untuk semua orang susah, semua orang yang miskin di kolong jembatan dan segala macam. Tuhan pun tangan cukup panjang untuk tolong sang dong. Pertanyaan untuk ketong adalah apakah ketong pun tangan panjang kesone untuk tolong itu orang dong? Tuhan pun tangan tuh yang ketong. Jadi ketong soalnya bisa lempar tanggung jawab di Tuhan, dan kemudian
Kotong son bikin apa-apa. Kalau kotong bilang Tuhan pun tangan tuh panjang untuk tolong itu orang-orang susah, orang-orang miskin, itu Tuhan pun tangan tuh ini kotong pun tangan. Nah, jadi kotong son bisa hanya berdoa Tuhan tolong kasih ini kotong ini orang-orang yang son makan seperti katong. Ada banyak kali kotong pun makanan do rusak di kulkas, kemudian kotong angkat buang. So usah omong jauh-jauh tentang orang-orang miskin di seluruh dunia. Coba kau lihat kau pun tetangga-tetangga dong. Mangkali ada banyak orang susah. Nah, mari kau belajar untuk berbagi dengan orang lain. Nah, apalagi kalau kau mau bagi baju. Di sini Yohanes bilang kalau pakaian ada 2, nah bagi 1 ke orang lain, toh yang sudah ada. Betul, supaya ada keseimbangan sama kayak Paulus bilang. Ya kalau kau pun baju 2, sementara kau pun sesama yang lain, son ada 1 ju. Ya kau bagi yang 1 supaya sama-sama pakai baju begitu. Ya. Tapi ini susah ya, tapi kau mesti lakukan. Ya. Yang berikut Yohanes bilang, ini dia ajak dia pendengar untuk bikin cara hidup yang baru, ya. Bukan dengan cara berhenti dari dong pun tugas, bukan. Tapi Yohanes ajar sang dong untuk tetap bekerja pada pekerjaan yang sama dengan cara yang baru. Beta baca ayat berapa leh? 12 dan sampai 14. Ini di sini bilang begini. Ais tukang tagi beaju datang ko minta Yohanes sarani sang dong. Dong tanya bilang, Bapak Guru, botong mesti bikin karmana. Dia menyau bilang, bosong suka main putar balik. Mas sekarang, bosong mesti kerja jujur. Jangan hela pajak lebe-lebe dari pemerintah pun aturan. Biar kok rakyat bayar pajak pas-pas dengan aturan. Nah, ini. Kalau di Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia kan itu pemungut cukai, ya toh? Kalau sekarang sama kayak pegawai pajak dong. Yohanes sonde bilang dong, bosong berhenti jadi pemungut cukai sonde. Yohanes kasih nasihat, oke, silakan terus jadi pemungut cukai, tapi jangan ambil lebih dari yang pemerintah tetapkan. Karena memang pada waktu itu petugas pemungut cukai dong sangat dibenci oleh banyak orang karena dong tukang putar balik sama kayak Yohanes bilang. Pemerintah misalnya contoh, pemerintah kasih aturan pajak bayar 100, dong bikin tambah 500. Nah itu 100 masuk di pemerintah, 400 dong kobo sendiri. Jadi Yohanes bilang bertobat itu adalah ketika ini pemungut cukai dong bekerja dengan cara yang baru. Sone korupsi lain kalau ketemu kata-kata sekarang. Terus ayat 14 bilang begini. Ada beberapa tentara di situ, dong tanya sang Yohanes bilang, kalau ketong mana? Betong mesti bikin apa? Dia menyau bilang, jangan main bapajak orang dong pun doi, iku bosong pun suka. Deng jangan main batudu orang sambarang. Bosong mesti syukur dan puas terima barisi bosong pun gaji. Yohanes soalnya bilang ini tentara dong. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia bilang prajurit. Soalnya bilang bosong berhenti jadi bosong pekerjaan. Sonde. Tapi dia bilang bosong jadi tentara yang baik. Bosong jadi prajurit yang baik. Jangan suka bapajak orang. Jangan suka pakai bosong pun kuasa, bosong pun kekuatan tuh untuk bikin orang susah. Kalau polisi tilang orang di jalan, tilang yang betul. Jangan cari-cari salak. Kalau ketong pegawai negeri, ketong kerja yang betul, guru juga begitu. Semua ketong pekerjaan, ketong mesti kerja yang betul. Kerja yang ikut Tuhan mau, kerja yang berisi. Jadi soalnya betul tuh kalau ketong bilang ketong ikut Tuhan tuh, ketong mesti berhenti dari ketong pun kerja, kemudian ketong jadi pendeta, ketong jadi penginjil sonde.
satu orang sopir Ju, dia bisa jadi hamba Tuhan ketika dia mengendarai kendaraan, ketika dia sonde ngebut-ngebut, ketika dia urus kok dia ada SIM. Itu jadi mari saudara semua ketong kerja, tetap kerja ketong pun kerja, tapi dengan cara yang baru. Ketong jadi orang yang sonde kakek, orang yang mau berbagi. Nah, saudara semua, dari Yohanes juga ketong belajar. Pertama menurut beta, ketong belajar bekerja sebagai hamba Tuhan. Ini Yohanes nih, dia waktu itu tuh dia sudah terkenal. Jadi waktu dia sudah terkenal, kemudian itu orang dong bisik-bisik dong, jangan sampai dia nih Mesias nih yang ketong tunggu-tunggu. Zuro tanya sendiri, apakah engkau Mesias? Dia bilang, sonde, beta nih ini hanya orang suruh-suruh sah. Buka deh bab tua pun tali sepatu, beta sonde layak. Itu Nah, jadi kita belajar dari Yohanes untuk rendah hati. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari, kalau ketong kerja, ketong berhasil, ketong jadi berkat bagi orang lain, jangan akan puji. Kasih ingat ketong pun diri bahwa ketong ini hanya hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberkati orang lain ya. Kemudian dari Yohanes juga ketong belajar untuk berani omong yang benar walaupun ada depo resiko. Ya, menurut beta di Yohanes ini dia terlalu berani. Dia bisa bilang ini orang Yahudi dong, bosong ni ular, bosong ni ini pemuncu kayak dong, ni bosong ni putar balik bertobat su. Dan lebih-lebih lagi di ayat yang terakhir tuh di Lukas kasih tahu bahwa dia tegur sang Herodes. Karena waktu itu Herodes selingkuh dengan depu adipu istri. Ini raja, tapi Yohanes berani tegur, walaupun depu resikonya adalah dia dibuang ke penjara. Nah, mari Bapak saudara dan saudari semua, ketong belajar untuk jadi orang yang terus-menerus diperbaharui. Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Shalom. Mari ketong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Ketong sudah belajar dari Yohanes. Ketong sekarang ada tunggu Tuhan pun kedatangan yang kedua. Tuhan Yesus tolong ketong supaya ketong dengan rendah hati mau nilai ulang ketong pun hidup. Dan dalam kuasa Roh Kudus Tuhan bantu sang ketong untuk ketong temukan ketong pun kelemahan-kelemahan, ketong pun dosa, dan ketong mau bertobat. Ketong hidup ikut Tuhan pun mau, ketong hidup sone kakek mau berbagi dengan sesama, ketong pun kerja dengan baik-baik supaya ketong jadi berkat. Dan juga ketong berani untuk omong yang benar. Kadang-kadang ketong takut omong yang benar karena ketong sanggup terima depo resiko. Tuhan kasih ketong roh barisi yang bikin ketong kuat untuk ketong berani untuk menyatakan apa yang benar menurut Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam namamu ketong semua berdoa.